Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramita Puspitasari Dewi dengan NIM 1212310883 Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap proses audit dan saya akan menjelaskan spesifik mengenai tahap pengujian substantif audit dengan dosen pengampun Ibu Islamiyah Kamil SE, MAK, CAPM, CAPS. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih tahap pengujian substantif audit itu. Nah, tahap pengujian substantif audit ini adalah tahap yang sangat penting dalam audit, karena tahap pengujian substantif audit ini dapat memverifikasikan keakuratan, mendeteksi kemungkinan kesalahan saji material atau penipuan, dan dapat meningkatkan kualitas audit. Nah, tahap pengujian substansi audit ini juga bertujuan untuk mengumpulkan atau memperoleh atau mendapatkan bukti-bukti audit yang memadai mengenai kebenaran dan kecukupan dalam laporan keuangan dan menilai risiko salah saji material, serta tahap pengujian substantif audit ini dapat mengidentifikasikan setiap perbedaan atau anomali yang mungkin terdapat di dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih langkah-langkah dalam tahap pengujian substantif audit ini. Nah, langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasikan jenis pengujian substantif itu terlebih dahulu, di mana pada tahap pertama ini auditor itu perlu atau harus dapat mengidentifikasikan terlebih dahulu jenis pengujian substantif yang akan dilakukan atau yang akan digunakannya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan bukti-bukti audit yang memadai mengenai kebenaran dan kecukupan dalam laporan keuangan. Dalam jenis pengujian tersebut dapat meliputi analisis merinci saldo, pengujian detail transaksi, pengujian analitis, dan pengujian konfirmasi. Nah, langkah yang kedua itu yaitu pemilihan sampel, di mana setelah jenis pengujian substantif telah ditentukan, maka seorang auditor akan memilih nih sampel transaksi atau saldo yang akan diuji atau digunakannya. Pada tahap pemilihan sampel ini, auditor akan memilih secara acak atau berdasarkan resiko dan relevansi terhadap tujuan audit tersebut. Nah, langkah yang ketiga itu adalah pengujian detail transaksi. Nah, pada tahap pengujian detail transaksi ini dilaksanakan dengan cara memeriksa bukti-bukti dari pendukung individual agar transaksi dalam laporan keuangan dapat signifikan. Untuk memverifikasi kebenaran dan kelengkapan atau kecukupan informasi yang dilaporkan, maka auditor harus memeriksa faktur, kontral, dan dokumen lainnya yang mendukung transaksi tersebut terlebih dahulu. Nah, langkah yang keempat itu adalah di mana pada tahap pengujian analitis ini akan melibatkan analisis data keuangan untuk mengevaluasi hubungan antara saldo akun pendapatan dengan data lainnya. Oleh karena itu, untuk menilai kebenaran dan kecukupan saldo akun pendapatan, maka auditor itu harus menggunakan rasio keuangan, trend history, dan perbedaan dengan data industri. Nah, langkah yang kelima itu adalah pengujian konfirmasi. Nah, pengujian konfirmasi ini berbeda dengan pengujian analitis tadi, yang melibatkan analisis data keuangan. Nah, kalau di pengujian konfirmasi ini, itu akan melibatkan pengiriman surat konfirmasi kepada pihak eksternal yang berkaitan dengan transaksi pendapatan, misalnya pelanggan atau pihak ketiga dari perusahaan. Nah, tujuan dari surat konfirmasi itu ialah untuk dapat memverifikasikan informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya pada tahap ke-6 atau pada tahap terakhir ini adalah evaluasi hasil pengujian. Nah, dari tahap pertama, 2, 3, dan 4 sampai 5. Nah, tahap yang terakhir ini adalah mengevaluasi. Jadi udah menyimpulkan lah istilahnya. Pada tahap terakhir ini, yaitu evaluasi hasil pengujian, di mana setelah pengujian substantif telah dilakukan semuanya, maka seorang auditor itu harus bisa mengevaluasi atau perlu mengevaluasi hasil pengujian yang telah diujinya. Agar apa? Agar dapat menarik sebuah kesimpulan atau pengambilan kesimpulan mengenai kebenaran dan kecukupan yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Selain itu, untuk dapat mendukung kesimpulan auditor, maka seorang auditor juga harus menilai nih, apakah bukti-bukti yang didapatkan dari pengujian tersebut sudah cukup dan tepat atau belum. Nah, dalam tahap evaluasi ini juga, jika hasil pengujian dapat diterima, maka hal ini dapat meminimalisasi kemungkinan kesalahan yang material atau salah saji material. Nah, dan pernyataan yang salah dalam asersi laporan keuangan. Dan jika hasil pengujian tidak dapat diterima, maka auditor itu perlu atau harus menambahkan sampel dalam transaksi sebelum audit itu diselesaikan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.